without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. Oh yeah. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Kak Kesha harap semuanya udah mandi, udah makan sarapan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, Kak Kesha punya teka-teki nih, teka-teki buat adik-adik yang ada di rumah. Siap nggak? Pertanyaan pertama, hewan apa yang terdiri dari 2 huruf? Hanya 2 huruf. Hewan apa yang terdiri dari 2 huruf? Jawabannya adalah nyerah. Jawabannya adalah U dan G. Yeay, siapa yang benar? Pertanyaan yang kedua. Oh ya, ini susah. Apa persamaan dari tukang soto dan tukang bakso? Ayo, apa persamaan dari tukang soto dan tukang bakso? Ada yang bisa jawab nggak? Yang jawab hebat nih. Jawabannya adalah, apa persamaannya tukang bakso dan tukang soto tadi? Sama-sama nggak jualan sate. Jayus ya Kak Kesha ya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, ini susah nih. Hewan apa yang namanya cuman terdiri dari 1 huruf? Hewan apa ya? Hewan apa yang namanya cuman terdiri dari 1 huruf? Ada yang bisa jawab? Nyerah? Ikan? Lumayan lucu lah ya adik-adik ya. Kak Kesha dapatnya dari internet soalnya. Oke deh. Nah adik-adik, siapa yang semangat mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya. Kak Kesha mau sharing firman Tuhan hari ini untuk adik-adik yang ada di rumah. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus yang sudah menuntun kehidupan kami selama minggu ini. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk bisa diubahkan, bisa diingatkan akan kasih Tuhan, akan kasih kepada sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, pakailah juga Kak Kesha bisa menyampaikan firman Tuhan seutuhnya dari Engkau Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita baca, kita buka di dalam firman Tuhan kita, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34. Ayo buka Alkitabnya, yuk kita sama-sama buka. Hari ini Kak Kesha nggak berdiri, Kak Kesha duduk di kursi, duduk manis. Kita sharing firman Tuhan seperti ini, oke? Yuk kita baca ya, ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang sangat
mengetahui isi dari hukum-hukum orang Yahudi pada zaman dulu kala. Ahli Taurat, ahli firman Tuhan, ahli hukum Taurat. Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, adik-adik, latar belakangnya gini. Orang-orang Farisi pada zaman dahulu itu memiliki sangat banyak hukum dan peraturan. Nah, mereka memiliki ada namanya hukum 10 hukum Allah. Ingat ya adik-adik, 10 hukum Allah. Lalu juga mereka orang-orang Farisi ini memiliki bahkan ratusan hukum-hukum. Dari cara mereka berpakaian, cara mereka bekerja, mereka harus bagaimana, itu semua ada di dalam hukum Taurat. Lalu pokoknya hukum-hukum Taurat itu tuh sangat mengendalikan kehidupan mereka. Nah, jadi hukum Taurat ini sangat penting bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Bagi orang Yahudi sangat penting hukum saat itu. Nah, jadi di dalam firman Tuhan ini dibilang bahwa seorang ahli Tauratnya sombong adik-adik. Ahli Taurat ini ingin mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, ayo Yesus katakan hukum mana sih yang paling penting? Wah, kira-kira Tuhan Yesus jawabnya gimana adik-adik? Lalu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Wow. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus berkata, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sebelum kita melanjutkan ayat firman Tuhan hari ini, adik-adik, biasanya adik-adik kalau lihat perintah atau hukum-hukum itu di mana aja? Kira-kira di rumah ada nggak ada perintah-perintah? Misalnya, bangun tidur harus rapihin kasur. Nah, itu salah satu perintah di rumah. Lalu misalnya perintah di rambu-rambu jalan, rambu-rambu lalu lintas. Ada nyamuk. Rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalnya lampunya merah berarti stop. Kalau misalnya hijau berarti kamu harus jalan. Ya, banyak sekali perintah ya. Perintah yang ada di rumah, perintah bahkan di sekolah. Nggak boleh terlambat. Nah, itu juga salah satu perintah di sekolah. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ini pun ada banyak sekali perintah-perintah. Seperti apa? Jangan membunuh, jangan berbohong, lalu jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan sendiri. Wow, banyak sekali perintah. Tapi Tuhan Yesus bilang, hukum yang paling penting itu adalah kasihilah. Sama-sama kayak gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu pikiran kita, pengetahuan kita. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan adik-adik. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Nah, pertanyaannya adalah sesamamu manusia itu siapa? Apakah itu tetangga sebelah rumahmu? Ternyata adik-adik, sesamamu manusia ini artinya adalah semua manusia yang Tuhan ciptakan. Termasuk teman-temanmu di sekolah, termasuk papa mama di rumah, termasuk
orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal di Amerika, di Afrika, di Eropa, semua manusia. Dan juga termasuk musuh-musuhmu. Gampang gak adik-adik mengasihi musuh-musuh? Musuh-musuh. Mengasihi orang yang membuat kita kesal. Susah ya adik-adik ya. Tapi ingat adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang buah-buah roh. Salah satunya adalah kasih. Jadi kasih itu emang susah adik-adik. Karena itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita setiap hari. Setiap hari kita membutuhkan Roh Kudus untuk bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan tahu itu nggak mudah. Karena itu Tuhan mengirimkan penolong kita yang setia, yaitu Roh Kudus. Amin. Ada banyak sekali cara untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Caranya adalah dengan cara berbuat kebaikan kepada orang lain, lalu dengan cara menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, siapapun itu. Baik mereka adalah orang-orang yang sudah tua atau bahkan anak-anak sekalipun, anak-anak kecil sekalipun. Kita juga harus menunjukkan rasa hormat. Kita menghormati semua orang. Gak peduli mereka punya uang banyak, gak peduli mereka gak punya uang, kita tetap menghormati orang lain. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita mengasihi sesama kita manusia. Nah, adik-adik, juga ya salah satu cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain adalah dengan cara mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Itu adalah salah satu juga cara kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ingat ya adik-adik, ini adalah perintah. Kalau perintah itu kita abaikan atau perintah kita laksanakan. Siap Tuhan. Laksanakan Tuhan. Ya, siap. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan, kita harus laksanakan. Tuhan bilang A, laksanakan. Tuhan bilang B, laksanakan. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siap Tuhan, laksanakan. Nah, Tuhan mau seperti itu adik-adik. Jangan bilang, oh, Tuhan gak mau. Oke, aku akan mengasihi si A, B, C, D, E, tapi aku gak mau mengasihi si itu tuh, si F, si G, si H, karena mereka jahat ke aku, karena mereka nyebelin. Gak boleh. Kamu harus mengasihi dari A sampai Z. Mengasihi teman-temanmu yang mungkin membuat kamu sedih, membuat kamu susah. Harus mengasihi, karena itu bukan perintah dari Kak Kesha, tapi perintah dari firman Tuhan adik-adik. Dari perintah firman Tuhan. Jadi kita harus bilang, siap, laksanakan. Nah adik-adik, ada yang sudah punya kertas seperti ini, kertas di atas ini? Adik-adik nanti gambar di kotak yang sudah disediakan satu contoh cara adik-adik menunjukkan kasih kepada sesamamu. Oke? Di kotak yang sudah disediakan, adik-adik gambar satu contoh yang adik-adik bisa tunjukkan kepada kasihmu kepada orang lain. Misalnya Kak Kesha mau gambar Kak Kesha sedang menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang misalnya lagi jatuh di tengah jalan. Kita gambar, oh ini Kak Kesha, lalu nanti ada orang jatuh, nanti Kak Kesha berikan tangan, angkat lagi. Atau misalnya adik-adik mau gambar
gambar dirimu, lalu sebelahnya ada orang miskin yang membutuhkan sedekah, membutuhkan donasi uang misalnya. Adik-adik gambar, atau bahkan di rumah misalnya adik-adik gambar, adik-adik sedang membantu orang tua membersihkan lantai, membersihkan, merapikan kamar tidur. Itu juga salah satu bentuk kasih. Dan yang contoh yang bagus lagi nih, misalnya adik-adik menggambar diri adik-adik sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa-dosa mereka. Itu gambar yang bagus adik-adik. Nah, 10 anak yang gambarnya paling bagus akan mendapatkan stiker seperti ini. Bagus ya adik-adik ya. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Titik. Sepertinya gampang tapi susah. Tapi kita punya penolong kita yang setia, yaitu Roh Kudus. Ya adik-adik, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Roh Kudus, tolong hatiku, berikan aku hati yang mau mengasihi orang lain. Berikan hatiku, lembutkan hatiku, Tuhan, lembutkan hatiku supaya aku bisa mengasihi musuh-musuhku. Ya adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus, adik-adik pasti bisa. Adik-adik pasti bisa mengalahkan kebencian. Ya adik-adik. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, sekarang Kak Kisha mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Yuk, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah anak-anak sekolah minggu kami supaya mereka bisa dilembutkan hatinya untuk bisa mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuh mereka, termasuk orang-orang yang menyedihkan hati mereka. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun tangan anak-anak sekolah minggu kami. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, orang tua mereka, pekerjaannya, supaya berhasil. Lindungi kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati juga sekolahnya, adik-adik di rumah. Bahkan ada yang sudah mulai sekolah ya Tuhan, masuk sekolah, kiranya Engkau yang melindungi tubuh, roh, dan jiwa anak-anak sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sampai jumpa.